pergi di summer kan sekarang, musim panas. Nah itu suhunya di angka 42 Celcius kan. Oke. Panas pisan edan Panas banget Jadi itu mah. kayak sepanjang jalannya walaupun kita meneduh itu seperti kita meneduh di belakang kulkas. Panas tetap. Beneran kayak gitu, beneran. Tapi Panas anginnya pisan. dingin nggak? Anginnya angin anget. Oh, angin anget juga. Anginnya angin anget. Terus pergi ke apa namanya Raja Namrud, berhala Raja Namrud gitu. Di situ ya pokoknya apa patung-patung yang disembah gitu, dilihat-lihat itu di situ Iya, ya. ada patung lion, ada patung eagle, ada patung Zeus, ada patung Tirsa Besari. Ada patung Tirsa Besari. Iya. Hehehe. Hehehe. Tirsa Besari kan disembah ya. Terus Ya, gue udah belajar lah gimana caranya jadi togut. apa togut? Ya, Sosis. waktu kecil Sosis togut. langsung nonton bokep gini nih. Gak ngaji lu ya. Togut itu sesuatu yang disembah. Oh, iya togut. Oke. Begitu. Terus dari Sani Urfa gue naik bis lagi 20 jam ke Istanbul. Dari Istanbul stand up. Ini hari ketiga gue di Istanbul, yang kedua kali. Terus nanti gue mau ke Antalya. Jadi Antalya itu Balinya sini lah. Oh, laut dong, laut. Laut. Ya PT lah. Teman tulus maksudnya kan? Iya, nggak mungkin dong payudara. Goblok. Itu. Tapi Cuman lu tuh udah pengen pulang sih sebenarnya. Kenapa? ya, Apa? itu pertanyaan gua. Lu tuh akan pulang kapan sebenarnya? Nah sebenarnya kalau bukan karena pandemi, mungkin gue pulang tahun depan. Cuman karena pandemi ya, gue nggak bisa geser negara kan. Oh, jadi kayak hanya di situ aja jadi ya? Nggak bisa, gue sulit. Maksudnya aksesnya sulit sekali. Misalnya yang bebas visa itu mana? Maroko. Misalnya gue mau pergi ke Maroko, gue harus karantina 10 hari di sana. Ya males. Terus kalau mau ke Mesir, gue harus nunggu lagi di sini 1 minggu lah, karena gue harus kirim paspornya ke Indonesia dulu, terus baru diurus visanya, karena nggak bisa ngurus visa di sini. Gitu. Terus Serbia ya sama lah, banyak yang harus karantina dulu, jadi ya udahlah pulang gitu. Nunggu pandemi selesai baru gue cabut lagi. Gue kepikiran pengen ngekos di Spanyol. Anjing, emang anjing. Ini buat yang lagi pada nonton, harap dengar, Zawin pingin ngekos di Spanyol, bukan di daerah Kemanggisan atau juga Kebonjeruk, bukan. Orang tuh kayak mikir, aduh aku pingin ngekos di mana? Kayaknya dekat Sudirman enak nih, ya gitu. Kalau Zawin, aduh ngekos di mana? Spanyol, anjing. Karena awal ya Kak, kalau bukan karena pandemi, gue mau ngekos di Koh Tao namanya, itu di Thailand. Oh, Thailand. Gue mau ngekos, mau magang jadi instruktur. Jadi instruktur yoga, instruktur apa? Enggak dong, free diving. Tadinya kan targetnya gue mau jadi profesional free diving kan. Terus ternyata pandemi. Terus gue kesini nanya-nanya teman-teman, kemarin dapat koneksi buat bisa ngekos di Jerman. Cuman nggak tertarik gue ngekos di Jerman. Terus pikir-pikir, wah ngekos di Spanyol lucu nih kayaknya. Jadi gue pengen ngekos di Spanyol. Anjing. Gitu. Memang Zawin ini adalah free soul untuk saat ini. Lepaskan saja, siapa tahu di Spanyol ketemu sama Charles Puyol. Kayaknya lucu gitu kan, lucu aja ngekos di Spanyol, pengen gue. Meksiko enggak sih? Ya Meksiko sama lah, ya antara Meksiko Spanyol gitu lah. Spanyol oke lah. Spanyol lah ya. Spanyol. Pengen sekalian belajar bahasa Spanyol gua kursus. Nah, oke. Itu emang sudah lu rencanakan itu? Enggak, baru kepikiran kemarin malam. Anjing, emang lu mah aneh sih, Win. Lu tuh emang paling si random tiba-tiba muncul, hilang.
baru baru kepikiran kemarin malam kayaknya ngekos di Jerman lucu nih. Enggak deh, kayaknya Spanyol lebih lucu gitu. Nunggu pandemi aja, pandemi. Seandainya nih nggak pandemi, nggak akan ada di Jakarta gue pasti. Ya pastilah udah susah banget orang. Lu kalau mau diajakin gua untuk bintang tamu aja repot. Tiba-tiba kaget ada di atas gunung atau enggak sekarang tiba-tiba di Istanbul. Kayak seru aja, lucu gitu, lucu. Nah, dan gue perginya tuh ke kota-kota yang menurut gue namanya lucu kan dan tidak mainstream. Ah, Kalau melakukan sesuatu yang mainstream tuh gue boring jadinya. Ya kayak kemarin apa namanya balon terbang itu menurut gue kan mainstream ya. Boring. ya, Kemarin gue diajakin tempat ke Pakui, apa namanya? Pokut itu mainstream lah gitu. Ya boring gue. Nah, gue pengen pergi ke tempat-tempat yang orang tuh nggak kesana gitu ya. Kayak gue kepikiran gue pengen Polar Express tuh, apa namanya? Polar trip Polar ke Express. Ya, Kutub Utara ya. Kutub Utara, betul. Terus kayak Machu Picchu gue tertarik tuh. Lucu nggak namanya? Machu Picchu. Lucu kan? Ya. Kayak berasa ngondek kan di sana ya. Tinggal di mana? Machu Picchu gitu. lucu. Kayak gue pengen pergi ke Pakistan. Pakistan itu gue pengen ngelihat katanya di sana satpam jaga bank bawa AK-47. Wah, anjing. Lucu tuh, lucu. Terus kayak gue pengen ke Syria. Kemarin gue nyari-nyari koneksi ke sini untuk pergi ke Syria, ternyata udah penuh, nggak bisa. Tadi pengen gue pengen jalur ilegal ke Syria kan. Nggak bisa Lu tapi ternyata. lu tertarik ya ke daerah-daerah Eropa Timur gitu? Ya ini kan Istanbul area Eropa Timur. Iya, maksudnya lebih ke timur lagi jadinya. Iya, Serbia, Ukraina, Gitu. Georgia, Armenia, Azerbaijan. Tertarik ya. Cuman karena corona, kalau nggak corona, gue pasti road trip gue ke atas. Ke atas Naik kan? bis, Makin terus terus ke sana. ke Eropa, terus ke arah, terus kan kita dari Serbia belok kiri tuh ke Itali. Gue pengen ngeliat ada orang yang gini-gini. gitu. Pengen lihat orang kayak gini-gini ngomong cuman pakai gestur tangan kan? Di sini juga sih marah-marah begitu, gini doang. Sama. Oh. Gitu doang. Marah di mobil Win. nih. Tertutup kenapa? Ya, Win, di sana lu makan ada kebab Turki nggak? Nah, itu dia. Itu menarik juga nih. Ini sebenarnya jadi banyak nih bahan buat serap gua nih. Ternyata Bapak pernah makan kebab apa di Indonesia? Kebab Malika ya? Tahu kebab Malika, Pak? Babarapi. Babarapi. Ya, yang terkenal ya Babarapi, Pak ya. Saya kan datang ke sini hari ketiga, hari keempat tuh setelah turun dari gunung, itu saya langsung minta teman saya anterin ke tempat kebab. Saya coba kebab sini, doner. Ternyata lebih enak kebab Babarapi, kebab Malika. Doner kebab. Gimana doner kebab? Kebab sini tidak enak. Doner itu ya itunya daging yang digesek-gesek itu loh, doner. Oh. Ya kebab itu doner. Kenapa nggak enak? Salah satu dari doner. Nggak enakan kebab Indonesia mungkin karena si kebab Indonesia kan sudah disesuaikan dengan lidah kita gitu ya. Terus lidah kita juga kan terbiasa dari kita kecil kan lidah yang banyak rasa gitu. Maksudnya ya, asin, campuran dari rasa dari garam, terus dari merica, dari gula kan dicampur tuh kan. Nah, rasanya tuh istimewa jadinya. Nah, di sini rasanya tuh plain. Apa sih plain? Hambar. Gitu. Terasa lebih hambar gitu. Jadinya nggak enak gitu. Sama si gulungannya tuh tebal banget. Kayak iman gue. Percaya imannya tebel. Iman gue tebel loh waktu di Kuskoy. Emang di Kuskoy kenapa di Kuskoy coba? Kalau boleh tahu kenapa di Kuskoy? Ya itu kan saya ke masjid meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Betul. Salat Jumat tapi itu gua. Di sana tuh kayak tetap rame aja ya. Lu masih boleh nongkrong segala macam. Nah, gini. Di kita, ini menarik juga. Di kita itu kan ada PPKM. Terus ya.
dulu lockdown segala macam. Terus ada di Bali sempat ada aturan pantai dibuka untuk turis asing tapi tidak untuk warga lokal. Gitu. Ya. Kemudian timbul protes, wah ini kebijakan yang rasis dan bodoh gitu. Kemudian banyak kan kayak turis boleh tapi warga lokal tidak boleh. Kan sempat ada aturan gitu juga di Indonesia. Nah kalau sebenarnya hal tersebut juga terjadi di Turki. Gitu. PPKM itu sudah terjadi dulu, makanya sekarang sudah slow. Terus vaksin jauh lebih lancar di sini. Bedanya PPKM yang berlaku di sini sempat berlaku di sini, sekarang udah slow, sempat berlaku di sini. Warga tidak teriak itu karena mereka difasilitasi. Oh iya, betul. Nah, masalahnya di Indonesia ini sebenarnya PPKM ini bukan tidak boleh mencari kerjanya yang gue lihat ya. Tapi warga tidak diberikan fasilitas untuk tetap diam di rumah. Yang gue lihat sih perbedaannya di situ. Yang membuat kita teriak itu kan ketika kita disuruh tidak boleh bekerja, kemudian kita tidak diberikan solusi. Menurut gue sih itu kebijakan yang bodoh. Aneh lah gitu. Ya. Luar biasa, tapi ini obrolannya terlalu serius sekali. Boleh kita ngobrol ke yang lain aja? Mang Anjing, Luwin. Lu kan lagi nggak di Indonesia, setan. Iya, kan lu yang ngomong gitu kan slow di sini. Slow di sini. Iya, saya kan cuma nanya itu doang. Mang Anjing kan. Win, lu tuh sebenarnya ini tuh gini, gue tuh sampai sekarang masih bertanya-tanya sebenarnya lu tuh lagi mengejar apa? Dengan lu cabut ke sana sini gitu, nyobain segala macem. Karena di Jakarta apa yang lu kejar? Ya sebenarnya kalau mau jujur, gue juga nggak tahu apa yang gue kejar. Gue sedang mengejar sesuatu yang apa yang gue kejar gitu. Gue sedang mencari apa yang dicari, kayak lagunya One Piece lah. Pergi mencari sesuatu yang dicari gitu. Nah, karena menurut gue kalau gue di Jakarta, gue bosen gitu. Ya udah gue cabut-cabutan. Dan kan sebenarnya rencana ini kan sudah gue rancang bertahun-tahun lalu kan. Maksudnya bagaimana caranya gue bisa traveling dan traveling gue itu bisa menjadi sebuah pekerjaan. Ini kan udah dirancang dari bertahun-tahun lalu dengan gue riset bikin video berbagai macam segala macam itu kan. Ya akhirnya alhamdulillah mimpi itu bisa terwujud gitu. Kalau misalnya pertanyaannya apa yang gue cari, ya gue mencari apa yang dicari gitu. Mungkin kalau gue jawab perspektif terlalu serius gak? Oh tidak apa-apa, silakan. Daripada ngomongin politik, hai Lucian. Gue mencari perspektif. Itulah mungkin simpelnya. Jadi setiap kali gue jalan, gue melihat hal baru, kemudian perspektif baru, bagaimana cara seseorang melihat sebuah objek dari sudut pandang yang baru. Ya, gue merasa senang ketika melihat perspektif baru gitu. Oh ternyata objek ini bisa dilihat dari sisi yang ini loh. Gitu, itu yang buat gue wow. Gitu. Oke. Itu yang senang sekali saya. Jadi sebenarnya tidak perlu jauh-jauh ke luar negeri ya. Pun di Indonesia kita bisa dapat itu sebetulnya. Cuman karena duit gue berlebih ya gue keluar negeri kan. Pak you, Jawin, pak you. Nih gue kasih begini nih, mampus lo. Nih gue kasih begini nih. Pak Jawin, pak you, Jawin. Astagfirullah. Semangat gue. Tapi soalnya kan banyak banget yang nanya gini ke gue kan. Ya, apa? Gue pengen jalan-jalan tapi nggak punya duit gitu. Nah, menurut gue sih itu tolol. Pertanyaannya, ya kalau lu nggak punya duit cari goblok. Nabung baru jalan-jalan, tolol kan gitu, ya kan? Iya. Ya kalau lu nggak punya duit jangan jalan-jalan, tolol. Betul. Kerja. Kan gitu. Bener nggak? Salah nggak? Kalau salah kan saya. Kalau saya salah. Betul. Bener kan?
Kan? Ya saya juga sebelum jalan-jalan kerja kontol. Gue sebel banget sama pertanyaan kayak gitu tuh sebenarnya. Kayak gitu. Ya, terus jalan-jalan tuh sebetulnya juga tidak semahal itu. Ya tapi kalau misalnya lu ngomong buat makan aja nggak bisa, ya jangan jalan-jalan. Ya berarti emang mahal banget buat lu. Tapi kan biaya gue hidup di Jakarta sama biaya gue hidup di jalanan itu lebih murah biaya gue hidup di jalan. Karena gini, mungkin kalau lu lagi di jalan dan segala macam ya ke luar negeri, lu juga kan nggak mencari travel yang mahal, lu bisa tidur di mana aja segala macam gitu kan? Iya, gue tidur di hostel gitu. Ya kan orang kadang-kadang gini, gue pingin traveling tapi gue pingin tempatnya mewah segala macam ya pasti akan mahal. Mahal banget. Iya kan? Banget. Iya. Ya kalau misalnya pingin konsep seperti itu ya tiru cara Zawin kalau lu mau. Nggak semahal itu. Itu udah jelas sih. Ketika gue di Jakarta, duit gue yang keluar akan lebih banyak ketimbang gue lagi jalan-jalan lah gitu. Lagi traveling. Itu Win, lu di sana ngerokok nggak apa-apa ya Win? Nggak apa-apa Pak. Slow di sini. Ada beberapa negara yang nggak boleh ngerokok kan? Rokok Turki. Itu rokok Turki. Oh sama gambarnya, sangkain gue beda ya gambarnya. Sama, nggak ada lagi. Tapi ada yang gambarnya sepele banget, kagak serem ada. Gua nggak bawa. Ada ya? Tapi sama lah, tapi rata-rata emang serem sih gambarnya. Ini kan negara Islam ya, mungkin yang gue tangkap. Karena ini negara Islam, jadi tidak boleh minum alkohol. Jadi orang larinya ke rokok ya. Begitu. Di sini orang ngerokok sembarangan sih kayak di Jakarta lah. Oh sama. Tapi dari semua tempat yang lu datangin gitu Win, yang paling Bronx menurut lu, paling wah anjing nih sama Jakarta sama gokilnya aja gitu maksudnya. Ada nggak negara mana? Enggak sih. Jakarta the best tuh. Dari sisi chaos. Iya sih. Tapi kan gua nggak sebanyak itu juga negara ya. Karena sebenarnya jadwal gua mulai keliling keluar dari Indonesia itu per tahun corona di 2019. Ya. Jadi gue udah merasa puas dengan Indonesia, gue mau keluar, corona bangsat. Jadi gue tertarik sama Manila, karena Manila katanya lebih parah dari Jakarta gitu. Kadang gue pergi ke tempat yang lebih parah dari kita untuk bersyukur kita tinggal di situ gitu. Supaya kita tahu kalau kita ternyata diberi segala kemudahan dan kenikmatan dibandingin orang yang di sana ya. Iya, dibanding orang yang lebih parah negaranya daripada kita ya. Iya. Setidaknya untuk nyari rasa syukurnya kayak gitu ya. Iya, setidaknya dengan melihat penderitaan orang kan. Jadi sebenarnya bukan untuk bersyukur, sebenarnya untuk merasa bahwa ternyata kita tidak sendiri gitu. Ada juga yang sesulit kita. Gak ada